Oke, saya lagi selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita kembali berjumpa di Zoom untuk malam hari ini. Topiknya atau materinya adalah workshop praktek mengundang. Oke, boleh diketik di kolom komen mengundang. Ya, Anda catat juga di buku Anda, karena ini adalah satu langkah, satu topik yang cukup banyak dari kita yang kadang-kadang tidak bisa melakukannya, masih punya kesulitan dan kadang-kadang kita akhirnya menyerah. Gitu. Nah, padahal ini topik yang penting sekali untuk kita tahu bahwa dalam menjalankan bisnis cake Indonesia, kita kalau mau sukses ya, kita kalau mau sukses itu sebetulnya simple. Ya Pak Indra kan sering bilang, mau sukses itu sebetulnya simple. Yang bulat kadang-kadang orangnya, yang kakek mikir, yang akhirnya kemana-mana itu orangnya. Nah, saya akan pandu sedikit untuk apa yang sudah kita tahu. Untuk sukses di KK hanya perlu 7 langkah. Ya, saya akan buat sesimpel mungkin. Jadi untuk sukses di KK kita hanya perlu berapa langkah? 7 langkah. Ya, ucapkan bersama-sama ya. 7 langkah. Sekali lagi, 7 langkah. Sekali lagi, 7 langkah. Ingat-ingat aja. Ternyata untuk sukses di GG langkahnya nggak banyak. Cuma berapa? 7 langkah. Nah, yang pertama, ini kalau Anda betul-betul mau serius, mau sukses, mau maju, maka harus ditapai langkah demi langkahnya. Harus dilalui langkah demi langkahnya. Harus dijajaki langkah demi langkahnya. Langkah pertama yang kita sudah tahu semuanya, yaitu impian. Apakah kita masih punya impian? Apakah kita masih memegang impiannya kita? Dan apakah kita terus menjaga impian dan makin hari makin dekat sudah tercapai ada impian baru, sudah tercapai ada impian baru. Ya, karena kita tahu kita nggak punya bos di bisnis ini, yang menjadi bos, pemicu, yang membuat kita terus bertahan adalah karena impian. Ya, jadi memang sangat kelihatan Bapak Ibu teman-teman, orang yang jalankan bisnis ini punya impian dengan tidak. Paling gampang biasanya ketika dia jalanin bisnis ini, nawarin, terus ditolak, ditolak, ditolak. Kalau dia punya impian, dia akan terus maju. Bahkan ketika sudah punya prestasi, ditinggalkan distributor, tetap maju. Bahkan sudah peringkat tertentu, bonusnya juga turun, tetap maju terus. Karena dia punya impian. Nah, ini harus dipegang ya Bapak Ibu teman-teman. Langkah kedua adalah 100% user atau pengguna, ya, pemakai. Karena kita tahu tidak ada pebisnis yang tidak yakin dengan produknya gitu, dan kita disarankan untuk memakai minimal 10 produk. Ya, kalau Anda pakai 10 produk, maka akan muncul yang namanya keyakinan atau kepercayaan. Nah, langkah ketiga kita akan buat yang kemarin sudah dilakukan, yaitu daftar nama. Nah, ini penting sebagai bahan baku. Ya, saya dapat beberapa orang saja yang praktek dan kirim ke saya, no problem. Anda akan tahu kalau Anda punya bahan baku tapi disia-siakan, maka itu akan membuat kita lambat untuk sukses nantinya. Nah, sekarang kita sampai di langkah keempat, yaitu mengundang. Oke, daftar nama yang sudah Anda tulis, mungkin ada 50 orang, mungkin ada 100 orang, Anda sudah screening dengan FAST, ya, FAST, FAST, Anda sudah bikin prioritas 1, prioritas 2, dan seterusnya, 2, 3, dan seterusnya, sampai 3 aja ya, prioritas 1 sampai 3, maka sekarang mau diapain? Daftar nama yang cukup banyak itu, dan sudah Anda kategorikan, oh ini prioritas 1, ini prioritas 2, prioritas 3, sekarang mau diapain? Tentunya kita akan presentasi ke mereka, akan menawarkan bisnis dan produknya. Nah, sebelum dipresentasi, itu adalah langkah kelima, sebelum dipresentasi, ya, presentasi baik bisnis maupun produk. Ya, sebelum dipresentasi kita akan lakukan langkah mengundang. Nanti step berikutnya setelah kita presentasi akan ada 2 jawaban, ya atau tidak. Itu semuanya tetap bisa dikelola. Ya, yang bilang iya, kesempatan masukkan ke pertemuan untuk belajar. Yang bilang tidak, Anda bisa minta referensinya, temukan sekali lagi dengan mentor. Oke, setelah presentasi maka langkah berikutnya adalah
follow up. Dan yang terakhir, ini penting banget yaitu pengembangan diri dengan 4M. Nah, teman-teman, saya harap Anda chat aja di kolom chat atau tulis di buku Anda, sukses di GG hanya perlu 7 langkah. Oke, sukses di GG hanya perlu 7 langkah dan inilah langkah-langkahnya. Ya, inilah langkah-langkahnya untuk kita bisa sukses di GG Indonesia. Anda ingat aja kalau Anda merasa stagnan, kalau Anda merasa ada penurunan, kalau Anda merasa nggak maju-maju, kalau Anda merasa nggak meningkat-meningkat, coba ceknya dari sini. Ceknya dari sini, apakah Anda masih punya impian? Kalau punya impian, Anda punya semangat, tidak akan pernah turun. Kalau punya impian, Anda tidak akan keganggu dengan orang-orang yang menolak Anda. Kalau Anda punya impian, Anda tidak akan terpengaruh dengan omong-omongan yang nggak penting. Ya, kalau punya impian. Yang kedua, keyakinan Anda mungkin muncul nggak? Gitu. Kalau Anda pemakai produk, Anda percaya dengan produk, muncul testimoni, Anda akan tetap yakin. Dan yang ketiga, nah kemarin kita bahas toh, punya daftar nama yang terkelola dengan baik nggak sebagai bahan baku. Karena kalau Anda merasa, loh kok bisnisku begini-begini saja ya, ya mungkin karena Anda hanya bekerja dengan orang itu-itu saja. Itu padahal kita tahu daftar nama ini bisa bertambah gratis, tidak pernah habis. Oke, Anda tinggal cek aja langkah mana yang saya kurang. Nah, sekarang kita sampai di langkah keempat. Kemarin dari yang sudah diajarkan, Anda udah terima materinya, Anda udah list semuanya, sekarang sebelum dipresentasi, kita akan lakukan langkah mengundang. Nah, malam hari ini saya memang sengaja untuk undang Ibu Shirley Liman untuk bisa berbagi dengan kita. Ya, sebelum saya kasih topiknya, saya ingin Bu Shirley sharing karena memang udah beberapa hari ini beliau bilang kalau bisa setiap hari ketemu dengan orang gitu. Kemarin udah sempat gak kepo-kepo dengan satu salon gitu. Nah, nanti kita mengundangnya ini konsepnya sama, satu aja konsepnya, tapi kita bisa pakai untuk banyak hal gitu. Pakai untuk banyak hal ya, acara-acara apa, ada agenda marketing atau agenda sistem, kita bisa pakai semuanya. Termasuk sebetulnya kalau malam hari ini Anda punya distributor, itu prinsip ini juga Anda bisa pakai untuk mengundang distributor Anda hadir di acara ini. Karena kalau mereka hadir di acara ini, mereka jadi mudeng, akhirnya Anda juga tahu kalau mereka bisa berkembang. Kalau mereka berkembang, Anda juga berkembang. Pertinyi ini kadang-kadang ngundang angel, makanya kita perlu pelajari. Ngundang nggak gampang, makanya kita perlu pelajari. Dan kalau sudah dipelajari, dapat ilmunya, praktek. Oke, sekarang silakan Bu Shirley bisa sharing. Kemarin ngundang dulu mantan ADM ya, dulu mantan ADM, terus diundang, terus tadi dipresentasi. Karena saya lihat Bu Shirley nggak ngajak saya untuk ketemuan bareng, ya sudah, saya di dalam kamar, terus saya tadi sempat jadi paparasi, saya foto dari luar, ceplik gitu, saya foto, Bu Shirley lagi jelasin pakai quick plan, terus saya kirim di grup. Oke, nah silakan Bu Shirley bisa berbagi gimana kemarin undangnya. Ya, selamat malam, salam hebat, luar biasa. Untuk mengundang ya, jadi kemarin itu ya awalnya sih memang yang pertama ya kita tetap harus menjalin hubungan yang baik ya dengan siapapun, itu kunci utamanya. Jadi kalau kita menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, ketika kita mau ngajak ngobrol itu tetap enak gitu loh, ngajak ngobrol tetap enak karena kita sudah menjalin hubungan dengan baik. Tapi kalau misalnya kita pernah punya sejarah ternyata kita nggak baik sama dia, nah itu nanti kalau kita mau ngajak itu kayaknya kan canggung ya. Aduh, aku dulu tahu marah sama dia, aku tahu gimana. Nah, kebetulannya adalah mantan administrasi saya, jadi mantan bawahan saya dulu. Dan memang saya sih kalau sama bawahan memang hubungan saya baik gitu ya, meskipun saya atasan, meskipun saya tegas, kadang-kadang saya marah, tapi karena hubungan kita baik seperti ibu dan anak ya, setelah marah biasanya mereka sama saya seperti biasa lagi gitu ya, seperti kita teman, seperti ibu dan anak. Jadi selesai marah ya kembali lagi baikan lagi gitu. Biasanya kalau saya agak kasar, saya akan minta maaf sama mereka. Jadi itu ya, jadi untuk membangun hubungan yang baik, kita jangan pernah malu untuk minta maaf. Jadi kalau memang kita salah, kita minta maaf. Kalau memang kita merasa kita kasar, kita minta maaf. Gitu ya. Yang pertama, jadi membangun hubungan yang baik. Yang kedua, ketika mengundang, kalau saya ya, kalau mungkin semua kalau lihat saya, tipe saya itu bukan tipe yang suka bulat. Jadi bukan tipe yang suka berbelit-belit. Kalau mau ngomong sama orang, saya to the point gitu loh. Jadi
Kayak kemarin saya nyapa dia karena lihat statusnya dia. Memang lama, sudah lama saya nggak japri-japri sama dia. Dulu dia masih pakai Nates sih. Terus lama-lama nggak order lagi, saya juga lupa gitu, sempat lupa sama dia. Terus habis itu kemarin saya lihat statusnya, terus saya ingat, oh iya ya, sudah lama nggak ngobrol sama anak ini gitu ya. Terus saya langsung japri, lagi di mana? Apa kabar? Aku gitu. Oh baik Cek, alhamdulillah. Kamu sekarang di mana? Aku sekarang jadi perawat, dia bilang. Loh, jadi perawat, kok hebat men, kamu latar belakangnya administrasi kok jadi perawat itu. Perawat apa? Di dokter gigi. Dokter gigi mana? Panggang saya ternyata gitu ya. Terus saya bilang, aku mau nawarin kamu peluang bisnis, mau nggak? Oh, boleh Cek, peluang bisnis apa ya? Cici punya bisnis apa dia ngomong gitu. Lah apalagi Cici kan dari itu memang ke Indonesia gak punya bisnis lain. Oh iya, berarti betah ya Cici ya gitu. Ya betah dong, karena kan perusahaannya bagus, aku bilang gitu. Terus ya Cici boleh Cici, aku mau. Ya wes, ayo besok ya berarti ke rumah. Pertama saya tanya, kita mau di mana? Mau di kafe atau mau di rumah saya aja? Kan karena deket kan. Terus dia bilang, di rumah aja Cici. Soalnya kalau di kafe kan memang kafe itu kan di belakang pabrik dekat dari rumah saya juga gitu ya. Tapi ini kalau di kafe kita baru ngobrol sebentar sudah maksudnya itu disapa sama Gangguan. orang-orang kan gangguannya banyak. Jadi nanti di rumahnya Cici aja. Oh ya oke, berarti saya tunggu ya di rumah saya bilang gitu. Ya sudah nanti datang gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua harusnya saya ini hari ini juga ada lagi janjian gitu ya. Janjian sama teman gereja. Jadi baru kenal di gereja. Dia barusan suaminya meninggal terus tidak punya penghasilan. Saya langsung japri, jadi kenalan. Jadi di gereja cuma dikenalin, ini loh kenalin ini Shirley, ini Cincing namanya gitu ya. Terus, oh iya nanti saya japri ya Cik, padahal saya ya nggak kenal, jadi saya langsung aja to the point. Nanti saya japri ya Cik, oh ya boleh gitu katanya. Ya sudah, langsung saya besoknya saya japri. Gimana kabarnya Cik gitu. Ini Shirley yang kemarin di gereja. Oh iya iya gitu. Cici sekarang kegiatannya apa? Saya tanya gitu. Oh saya dulu antar jemput, cuman sekarang karena uh, orang tuanya yang antar jemput itu papanya itu sudah di PHK, jadi saya nggak antar jemput lagi. Loh, terus kegiatan sehari-harinya untuk kehidupan apa ya belum ada. Mau saya tawari peluang bisnis sih, langsung saya itu langsung to the point, ya tidak banyak apa ya, ya jualan-jualan gitu. Tapi ya biar enaknya kita ketemuan aja, saya bilang gitu, biar penjelasannya lebih jelas. Nanti biar apa bagi saya kalau kita ketemuan itu bisa open mind-nya lebih enak gitu ya. Jadi kita mulai dari mana ngobrolnya. Jadi janjian. Ternyata tadi dia sudah kemarin harusnya hari ini sih, hari ini jam 3. Cuma tadi waktu saya mau berangkat kan saya janjian juga. Kita mau di mana? Mau di kafe atau mau di rumah? Di rumah aja katanya. Berarti saya ke rumahnya Cici. Iya boleh katanya gitu. Sudah saya sudah minta alamatnya, sudah mau siap-siap berangkat. Saya bilang saya mau OTW. Terus katanya, jangan dulu Ci, ternyata gang saya ini lagi dipasang paving, jadi banyak pasir, nanti Cici nggak bisa masuk. Besok aja. Terus besok berarti gimana? Saya ke rumahnya Cici. Berarti besok dia ke rumah saya jam 12 siang. Jadi kita reschedule gitu ya. Terus ada lagi, satu lagi janjian juga sama saya minggu depan tapi. Jadi itu beberapa kali saya tawari, enggak mau, terus kemarin dia kepo, lihat status saya terus kepo. Itu produknya apa aja? Maksud kamu apa? Produknya apa aja? Kan saya juga bingung toh, itu produknya apa aja? Dari maksudnya produk yang mana? Produk yang mana? Yang bisnismu itu produknya apa aja? Wah banyak, kalau saya ngomong di sini 80 produk yang nggak ada habisnya, saya bilang gitu. Ayo ketemuan aja. Kapan? Ya minggu depan aku bilang gitu. Minggu depan ketemuan, nanti saya ceritakan tentang bisnis plan-nya, tentang produk-produknya. Kebetulan ini pengacara sih, jadi mungkin ya bisa, mungkin minggu depan saya bisa jadwalkan untuk ketemu sama dia. Cuman belum menetapkan tanggal harinya hari apa gitu ya. Jadi nanti minggu depan baru saya kabari. Itu sih. Terus juga ada lagi juga ADM juga sih. Jadi ADM saya juga saya tawari juga. Cuman kemarin, oh bukan ADM sih, jadi teman-teman waktu di kantor dulu. Nah itu juga sama, jadi dari ngobrol gitu ya. Ngobrolnya pertama saya komen statusnya dia, enak ya, kok banyak liburnya sekarang, bolak-balik kok pulang kampung. Katanya, iya sekarang banyak libur, asik dong aku gitu. Ya, terus habis itu tanya kabarnya kantor, terus dia bilang, oh ya sekarang saya gantiin teman saya. Wah, terus ngobrol. Ngobrol tuh saya bilang, kamu nggak pengen mempersiapkan masa depan, mempersiapkan setelah kamu nanti misalnya pensiun dan lain-lain, kan kamu sebentar lagi pensiun. Iya sih, aku masih bingung mau mau apa ya katanya gitu. Terus aku bilang ya sudah, aku tawarin bisnis. Kan kamu ya pernah pakai produkku sih, pernah pakai Nates. Kenapa kok
maksudnya nggak coba jalani bisnisnya. Dia bilang, aku nggak pede, nggak perlu pede, aku bilang nggak perlu pede. Yang penting kita tawar-tawarin aja. Uang saya juga banyak kok, distributor saya nggak harus orang-orang hebat kok. Ada ibu rumah tangga, ada penjual sayur, penjual jajan, banyak kok di sini, aku bilang gitu. Terus, oh ya oke lah, nanti saya pikir-pikir kapan saya ada waktu ya, nanti kita ketemuan. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal nanti minggu depan mungkin bisa ketemuan juga. Itu sih pengalaman saya. Oke, kita bisa gali ya dari Bu Sherly ya. Anda boleh langsung komen di kolom komen. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh langsung tanya. Nah, saya kasih pertanyaan dulu pertama untuk Bu Sherly. Tadi itu join nggak ya, Bu? Dia mau lapor sama suaminya dulu katanya. Ya mau, jadi saya nanti akan follow up. Saya langsung closing sih. Jadi, terus kamu mau yang mana? Yang 200 apa yang 2.150? Saya sebenarnya pingin sih, cuman sekarang ini saya habis kena kasus kemarin, saya bangun usaha, bikin CV sama teman saya, kok akhirnya maksudnya ada kasus, akhirnya dia tuh rugi ratusan juta gitu. Terus saya bilang 100 juta lebih. Terus saya bilang, nah ya kan kita bikin bisnis kan susah kan, bangun bisnis, saya bilang gitu. Apalagi kalau kita mau bikin bisnis yang benar-benar bisnis itu butuh modal itu luar biasa banyak. Iya, C. Nah, kalau di sini kita nggak perlu modal banyak. Modalnya cuma apa? Ya daftar nama, cari orang gitu, kita presentasi. Dan itu pun kamu nggak sendirian loh. Saya akan dampingi kamu kalau kamu presentasi sampai kamu memang mandiri, saya bilang gitu. Oke. Nah, sambil Anda silakan kalau mau ada pertanyaan ya. Ini kita belajar. Sebelum nanti kita masuk ke praktek semuanya, kita belajar dari apa yang Bu Sherly sudah sharekan. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik. Nanti kalau Anda bisa dapat pelajaran, silakan Anda juga komen atau bisa sampaikan di kolom komen ya. Pelajaran yang pertama adalah Bu Sherly melakukan action mengundang. Jadi mengundang ini bukan teori ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Mengundang adalah sebuah action, tindakan atau praktek. Oke. Dan yang keduanya, Bu Sherly presentasi dan ditolak. Oke, ditolak. Tapi saya lihat penolakannya kan ada dua tuh. Yang pertama, undangannya itu sebetulnya dua. Satu, batalin waktu mau ketemuan. Satu, sudah ketemuan, tapi nolak setelah dipresentasi. Nah, saya lihat tetap happy aja Bu Sherly-nya. Jadi ini yang akan Anda alami ketika Anda action mengundang. Bisa-bisa di hari H kurang setengah jam, kurang 1 jam, Anda juga akan mengalami yang namanya penolakan. Nah, pelajaran kedua adalah penolakan saat penolakan pembatalan. Sorry. Enggak, tadi yang satunya kan juga belum nolak kan? Pembatalan undangan. Yang tadi kalau kamu ngomong satunya nolak, itu belum nolak gitu. Nolak masih undangannya maksudnya. Bukan. Kan pembatalan sama yang satu, kan kamu ngomong dua. Iya, nanti kita jangan berkelahi dulu ya. Pelajaran teman-teman. Pembatalan undangan. Jadi nanti ketika Anda ngundang, Anda harus terima kalau pada hari H mungkin dia batalin. Gitu. Termasuk Anda ngundang 10, yang datang cuma 2. Memang itu hal yang sangat wajar. Anda nanti akan coba, kita akan praktek di tanggal 12, bagi Anda yang sudah punya kenalan-kenalan teman-teman di Yogyakarta, Anda coba ngundang. Kalau nggak tanggal 12, mungkin acara Anda terdekat. Pernah nggak Anda ngalami yang diundang banyak, yang datang sedikit? Yang pernah ngalami silahkan komen. Ya. Jadi ketika Anda action mengundang, tetap ada risikonya. Tapi kita udah tahu ya, kalau Anda tidak mengundang, maka tidak ada kemungkinan orang itu datang. Kalau kita undang, ada kemungkinan orang itu datang atau tidak datang. Tapi kalau tidak mengundang, sama sekali Anda tidak akan didatangi orang. Nah, pernah ya, jadi ngundang banyak, tapi yang datang sedikit. Atau tadi, itu sudah oke, gitu. Kita lihat juga kemarin, karena kebetulan juga itu saya cerita ke saya, ini orang memang butuh gitu loh, orang memang butuh. Apapun kondisinya ya. Jadi artinya kita nggak bisa cegah sesuatu yang terjadi karena itu adalah di luar kontrolnya kita. Dia memang butuh kita lihat gitu, dan sudah mau oke untuk janji temu dulu.
tapi ternyata ada masalah dan akhirnya batal ketemuan. Oke ya. Nah, pelajaran ketiga nih teman-teman, saya alami ya Bu Atin ya. Pelajaran ketiga, Anda usahakan jangan undangnya itu satu orang dalam satu hari ya, usahakan jangan satu orang. Kalau Anda punya target ketemu satu orang satu hari, undangnya jangan satu gitu. Kayak Bu Sherly undangnya 2 atau 3 gitu. Jadi kalau yang satu batal, yang itu tetap bisa datang. Undang sebanyak-banyaknya untuk cadangan kalau yang ini batal gitu ya. Jadi artinya tetap aja akhirnya kita bisa presentasi setiap hari satu kali. Oke. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang tadi diundang sama Bu Sherly, terus menyatakan pikir-pikir, itu kita anggap kan nggak closing di saat itu. Jadi mungkin masih kita ngomong kalau saat itu belum bayar, anggap aja nggak oke dulu di hari itu. Dia lagi akan cerita sama suaminya. Itulah. Tadi saya ngomong sama istri saya, nek gitu, ini jawabannya ya teman-teman ya. Kalau ada ibu-ibu yang sangat banyak biasanya setelah dipresentasi ngomong dulu sama suami, gitu, saya udah lakukan, yaitu nggak apa-apa nanti temukan sekalian suamimu sama suamiku agar bisa ngobrolnya lebih enak. Gitu. Jadi ini adalah case-case yang ini nggak masuk ke pelajaran mengundang ya, itu nanti di presentasi. Ini adalah case-case yang bisa kita pelajari dari mengundang. Oke, tapi yang pertama adalah undang itu action. Oleh sebab itu saya harap nanti setelah Anda tahu pelajarannya, kita harus action, melakukan, bukan hanya jadi catatan. Yang kedua, batal nggak masalah. Itu pembatalan undangan atau yang datang sedikit itu nggak masalah sama sekali teman-teman. Itu karena kita tahu berarti kalau saya undang 5 yang datang 1, Tuhan kirim 1 orang itu untuk Anda rawat, untuk Anda temui. Gitu. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita kan Tuhan tahu. Jadi berapapun yang datang, siapapun yang datang, pokoknya asal masih manusia layani dengan benar. Oke ya. Dan yang ketiga, undang sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang saya sebetulnya saya kurang tahu ya, kayaknya saya belum pernah ngajari teknik mengundang sama Bu Sherly ya. Mungkin dulu pernah dengar-dengar mungkin, tapi sebetulnya ini adalah hal yang penting perlu kita lakukan di sesi mengundang ini. Jadi mengundang ini ada tekniknya Bapak Ibu teman-teman. Ya, mengundang ini sebetulnya ada tekniknya. Kita akan bagiin kepada Anda tips mengundang yang sebagian besar Bu Sherly sudah lakukan. Mengundang itu memang intinya hanya membuat janji temu. Nah, kata ini penting ya. Ingat, hanya membuat janji temu. Jadi ngundang itu sama dengan janji temu. Karena itu memang ngundang itu nggak perlu berbelit-belit. Artinya cepat. Bahkan kita sudah ada bukunya, terburu-buru, seolah-olah itu terburu-buru. Itu. Dan yang ketiga, itu waktunya maksimal 2 menit. Oke. Lalu jangan jelaskan semua di HP atau di chat. Karena ngundang itu intinya ketemu. Tadi Bu Sherly bilang, karena bagi saya kalau sudah ketemuan, itu ya akhirnya open mind-nya bisa lebih banyak. Itu yang diomong bisa lebih banyak. Kalau dia nggak jelas bisa langsung tanya-tanya dan ketemuan langsung, kan beda. Gitu. Benar. Yang keduanya, saya orangnya memang nggak suka basa-basi, memang langsung saya tawari aja bisnis. Ini memang harusnya begini teman-teman. Gitu. Jadi bersyukurlah kalau Anda punya satu sifat yang seperti istri saya, itu sangat terpakai di teknik mengundang. Ya, sangat terpakai di teknik mengundang. Tapi kadang-kadang untuk follow up harus lebih sabar. Ya, harus lebih sabar. Ya, jangan terus kalau teknik mengundang ini cepat, tas gitu, pas follow up, gue gelem nggak, kamu kalau nggak mau udah tak tinggal. Nah, itu nggak boleh. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di teknik mengundang, dan itu kenapa saya ambil contoh istri saya dan kok ya pas ya, nggak ada yang kebetulan ya, belum diajari tekniknya, tipsnya, tapi sudah benar. Gitu. Nah, ini contoh ya. Kalau dulu kita waktu zamannya sebelum pandemi, kita diajarinya ngundangnya contohnya begini.
Misalnya di depan saya ada Mbak Iis ya, saya ngomong sama Mbak Is, kayak tadi tetap ada pembukaan dikit, Mbak Is lagi di mana? Gitu. Oh lagi di rumah gitu. Mbak Is, saya ini mau ngajak bisnis gitu. Saya terus terang lagi buka bisnis di Kroya gitu. Saya hanya perlu 5 orang aja gitu. Dan saya lihat Mbak Is ini potensial. Tapi sorry, saya lagi keburu-buru. Saya nggak bisa jelasin semuanya di handphone. Saya mau ajak ketemuan biar lebih jelas. Nah, kan kadang ada pertanyaan tuh, bisnis apa? Wis tak jelaskan yang handphone susah. Aku juga lagi keburu-buru. Bisa minta waktu untuk ketemu nggak? 1 jam aja cukup. Gitu. Ini dia tanya, kadang-kadang kan ngotot produknya apa? Gitu. Kalau Pak Hendra biasanya pakai pakai contoh produknya ya itu adalah saya ada bisnis serat karbon. Ini Keke Lifeforce maksudnya. Ya Anda bisa pakai itu. Saya ada bisnis serat karbon, tapi tak jelaskan di handphone nggak bisa, susah gitu. Saya mau janjian sama beberapa orang. Nah, kamu orang pertama yang tak temui. Oke, dari hal ini kita bisa tahu pelajaran berikutnya adalah kalau kita hanya punya waktu 2 menit, terburu-buru, maka yang keempat kita buat dia merasa spesial. Kalau orang itu dibuat merasa spesial, dia pun akan memprioritaskan waktu. Tadi contohnya ya, saya hanya perlu 5 orang yang serius. Tak lihat kamu adalah orang yang pas, tapi saya belum ngerti ya secara detail ya, makanya ketemuan dulu yuk. Ingat ya, poinnya kalaupun nanti Anda mau pakai bahasa gimana pun, jangan sampai lebih dari 2 menit, jangan sampai jelasin semuanya di handphone. Produknya apa sih? Saya kan perlu tahu dulu. Produknya adalah produk yang dipakai oleh semua orang, misalnya gitu. Oke, atau produk serat karbon gitu. Kita import serat karbon ini kan dari Amerika. Jadi kita memang import gitu. Nah, tujuannya adalah untuk janji temu. Yang kelima, jangan lupa Anda buat tentukan 2 waktu. Nah, ini kan satu hal yang sudah sering kita ini bareng ya, ngerti bareng ya, tentukan 2 waktu. Artinya jangan sampai Anda seperti teknik closing sudah ngomong kalau produknya bagus, terus Anda kasih pertanyaan mau beli atau tidak. Nah, ini nggak boleh ya. Atau mau beli berapa itu juga masih ngambang gitu karena tidak memberikan pilihan. Sama teman-teman, kalau kita sudah ngundang akhiri dengan tentukan 2 waktu ya, terutama untuk Anda yang belum punya agenda. Kalau kita sudah punya agenda, kita bisa tentukan waktunya hanya besok tanggal 12 misalnya. Tapi kalau belum punya waktu yang kita schedule bareng-bareng, kita tentukan 2 waktu. Ya jangan sampai Anda akhiri dengan mau ketemu kapan gitu. Nanti dia akan jawab nanti tak kabari. Percayalah kalau dia jawabnya nanti tak kabari, Anda nggak akan dikabari. Nunggu terus. Nah, jadi ngambang gitu loh teman-teman. Setelah dijelasin tadi, itu Mbak Is, saya ke sana itu tanggalnya tanggal 14. Mbak Is bisa ketemu saya pagi atau sore misalnya. Nah, jadi tentukan 2 waktu, mau pagi atau sore. Waduh, kalau pagi saya repot, sore aja. Oke, berarti ketemu kan? Itu. Atau kalau Anda masih belum tahu tanggalnya, buatin saya ajak untuk bisnis. Ini saya baru import dari teknologi Korea, produk perawatan wajah. Wis nggak ada duanya gitu. Tapi saya nggak bisa jelasin sebanyak yang saya tapi saya nggak bisa jelasin semuanya di handphone. Yuk ketemuan ya Bu ya gitu. Bu Atin bisanya kapan? Gitu. Sekarang atau besok kita langsung ngomong gitu. Hari ini atau besok misalnya. Atau Anda lihat jadwalnya Anda Selasa atau Rebo Bu Atin. Nah Bu Atin jawab kalau Selasa saya renang misalnya. Bu Atin masih renang ya. Kalau Selasa saya renang gitu. Rebu aja wis gitu. Nah, jadi Rebu. Oke, Rebu mau pagi atau sore gitu. Kalau pagi saya Rebu badminton gitu, sore aja wis gitu. Nah, wis sore. Gitu. Jadi kita sampai menemukan satu titik untuk waktu ketemuan dan jangan lupa ini ada yang terakhir adalah rekonfirmasi. Kayak istri saya itu belum ketemuan rekonfirmasi dulu gitu. Nah paling bagus konfirmasinya itu H-1 gitu. Misalnya kita mau janjiannya sekarang kan Jumat, hari Minggu misalnya hari Minggu.
Anda undang di PO gitu. Nah, kalau Anda undang di PO berarti kan nggak menentukan 2 waktu. Anda langsung ngasih tahu kalau Anda punya peluang usaha yang ini membuat saya bisa punya penghasilan yang luar biasa. Saya mau ajak kamu karena aku lihat kamu punya potensi yang besar. Gitu. Tapi saya nggak bisa jelasin semuanya di sini. Pas banget nih, besok ada pertemuan dan saya ajak 1 jam aja untuk bisa simak. Siapa tahu cocok gitu. Perhatiin dulu aja kalau nggak cocok juga nggak apa-apa. Itu hari Minggu jam 11 siang. Wis toh. Hamin 1, Sabtu berarti Anda rekonfirmasi. Jangan lupa ya, besok jam 11. Gitu, mau datang sendiri atau ngajak teman. Nah, itu Anda bisa tambahkan lagi biar lebih menguatkan untuk dia datang. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Anda tinggal lihat nanti yang pertama sekarang adalah ini tadi contohnya Bu Sherly bagus banget ya. Diawali dengan Bu Sherly punya kenalan itu yang sudah lama, pernah berhubungan kerja. Anda mungkin juga mengalami hal yang sama. Punya teman-teman dulu, makanya kemarin waktu workshop, ingat-ingat teman SMA, teman kuliah, teman sehobi, teman yang udah lama nggak ketemuan. Kalau Anda punya, tadi Bu Sherly bilang, bangun hubungannya bagus, dan Anda nggak ada masalah dengan dia, maka akan lebih gampang untuk nanti diajak ketemuan. Oke, jadi Anda yang punya teman-teman diingat-ingat kalau ada salah Anda minta maaf dulu. Kayak tadi Bu Sari bilang, nggak apa-apa kita minta maaf dulu, hubungan bagus dulu. Contoh yang kedua adalah orang yang baru aja dikenal. Jadi benar-benar contohnya ini pas banget. Yang satu sudah lama dikenal, pernah ada hubungan kerja, tapi sudah lama nggak kontak juga. Yang kedua benar-benar baru. Nah, dua-duanya tadi action tetap diundang. Gitu. Jadi nggak ada kesulitan, nggak ada masalah apakah ini orang baru atau orang yang sudah lama. Itu orang yang sudah Anda kenal lama maupun orang yang baru. Ya. Nah, yang berikutnya kita mesti lihat pelajarannya adalah bagi Anda yang sudah siap praktek, prakteknya adalah 1, Anda lihat kemarin daftar nama Anda. Anda lihat daftar nama Anda. Ingat, untuk sukses di GG perlu berapa langkah? 7 langkah. Kalau Anda sudah masuk ke langkah ketiga, berarti Anda memang sudah siap untuk langkah-langkah sukses Anda. Kalau Anda tidak bikin daftar nama, Anda tidak menapaki langkah ini. Dan saya harap Anda yuk bikin. Karena ini langkahnya. Semua orang sukses di GG pasti bikin daftar nama ini. Oke ya. Jadi kalau mau betul-betul maju, Anda harus tahu langkah-langkahnya dan Anda lewati. Ya, dilewati itu maksudnya bukan di skip gitu, tapi Anda memang betul-betul mengalami. Anda napak gitu loh, ibarat anak tangga itu ditapaki benar-benar. Nah, jadi silakan lihat daftar nama Anda lihat P1, P2, P3 Anda. Oke. Yang kedua, Anda langsung undang. Ya, kita kalau workshop namanya phone session. Phone session yaitu langsung angkat telepon, Anda undang. Untuk itu Anda harus tahu jadwal atau agendanya. Nah, jadi cocok kan? Kalau kita mau sukses di GG sebetulnya semuanya sudah lengkap. Anda tinggal lakukan agendanya, misalnya aja ya, agenda. Nah, kan kemarin kita udah ajari kan, agenda apa yang paling dekat ya, misal bulan Juli. Oh, bulan Juli sekarang sudah tanggal 7, gitu. Anda jangan hanya berpikirannya agendanya, oh sekarang tanggal 7, besok berarti batang biru muncul. Besok berarti buka laporan bonus, gitu. Jangan hanya yang diingat agenda batang biru aja, teman-teman. Misalnya bagi Anda yang ada di Cilacap ini, gitu. Besok misalnya jadi ada PO di Cilacap, gitu. Kayaknya mungkin untuk besok masih belum ada ya. Anggap aja hari Minggu. Nah, ini pas ini. Hari Minggu besok Anda bisa undang orang-orang yang ada di daftar nama untuk ikut PO. Bagi Anda yang ada di Wonosobo, Anda juga bisa ajak untuk PO di Wonosobo. Bagi Anda yang ada di Yogyakarta, dan saya undang semua, walaupun Anda tidak ada di Yogyakarta,
maka besok kita ada PO Jogja plus mini expo. Ya, nah kalau Anda ini makanya saya lihat nggak ada alasan nggak bisa sukses tuh ya. Kalau Anda menapaki betul-betul Anda menapaki langkah kaki Anda ke jenjang-jenjang tersebut, ke anak tangga tersebut, Anda sudah buka daftar namanya, Anda undang mereka ke acara-acara yang sudah disediakan, atau Anda presentasi one on one, satu lawan satu ya, one on one, maka saya percaya Anda tinggal masuk ke langkah berikutnya. Presentasi. Anda udah diajari caranya kan? Kalau mau pribadi, presentasi pakai Wikiplan. Kalau mau maksimalkan dengan pertemuan dari tim, berarti pakai PO. Setelah presentasi masih ada tahapnya lagi, yaitu di follow up. Nanti kita akan ajari lagi. Paling berat ada di mana, Anda bisa tanya sama mentor, Anda bisa tanya sama director Anda untuk diajari. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, tolong diperhatiin ya. Ini yang ditulis semuanya ini adalah hal-hal yang perlu ditapaki, yang perlu dipraktekkan. Anda jangan sampai nih ya, nggak bisa sampai di tahap mengundang. Karena di tahap mengundang ini, kalau cuma batalin, Anda mungkin ya udahlah nggak apa-apa batalin, besok cari lagi. Tapi step berikutnya itu Anda akan ketemu dengan yang lebih menentukan, yaitu presentasi. Kalau Anda baru nulis daftar nama, Anda anggap belum ada duitnya. Benar nggak? Anda ngundang juga belum ada duitnya. Tapi begitu Anda sudah undangannya datang, misalnya undangan kemana? Medikut, dia ikut cek kesehatan, dan belanja ada duitnya. Itu masuk ke presentasi. Anda presentasi pakai quick plan, itu sudah Anda bisa tentukan begitu dia join, ada 2 orang join dapat 1 juta. Tapi teman-teman jangan lupa, untuk Anda dapat duit ini, Anda harus tapai mengundang, Anda harus tapai yang namanya daftar nama. Dan 2 langkah sebelumnya, impian dan 100% user itu menentukan. Ya, saya ulangi lagi, ini menentukan. Kalau Anda nggak punya impian, maka Anda males untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Anda merasa ngapain ya saya harus nulis daftar nama. Benar nggak? Mungkin ini yang jadi masalah kenapa Anda kemarin nggak nulis daftar nama. Ngapain sih Pak Dhani kok ngajarin untuk nulis satu-satu? Anda jangan lupa, kalau Anda benar-benar punya impian, anggap aja ya impian Anda paling gampang nih, paling gampang. Saya mau dapat 5 juta bulan Juli. Paling gampang, 5 juta bulan Juli. Untuk dapat 5 juta, Anda bisa presentasi. Tapi sebelum presentasi kan pertanyaannya Anda mau presentasi sama siapa? Ya toh? Dan biar nggak sembarangan, kita ajari yang mau dipresentasi ditulis dulu, lalu di screening pakai FAST. Kalau sudah, semoga Anda ketemu dengan orang yang langsung join. Semoga. Kalaupun enggak, kita berproses. Tapi kenapa kita harus lakukan ini? Karena Anda nomor 1 punya impian. Jadi mohon maaf ya, mungkin bagi Anda yang tidak pernah mau praktek, mungkin bagi Anda yang kalau diajari senang tapi Anda nggak lakukan, mungkin Anda belum punya impian. Mungkin Anda punya impian tapi sebatas impian yang kalau Anda nggak capai nggak apa-apa. Itu bukan impian, itu hanya angan-angan. Impian adalah sesuatu yang kalau Anda nggak dapat, Anda nggak terima, Anda nggak wujudkan, Anda merasa menyesal. Dan Anda bilang, saya harus, nggak bisa nggak. Saya harus dapat, nggak bisa nggak. Nah, untuk impian nanti akan saya share videonya aja. Tapi step yang ini yuk bareng-bareng kita jalanin. Oke. Nah, malam ini saya juga mau minta sharing dari mungkin 1 atau 2 ya, untuk Mbak Andarsih. Ya, bisa dinyalakan Mbak Andarsih? Mbak Andarsih ini sekali lagi bisa jadi satu pelajaran yang bagus untuk kita semuanya, karena Mbak Andarsih juga ke satu kota yang belum pernah dia tinggal sebelumnya, dan saya rasa banyak orang asing di sana, tapi Mbak Andarsih bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa dipresentasi, ketemu dengan orang-orang yang akhirnya diprospek. Nah, karena
malam ini topiknya teknik mengundang, Mbak Andasi silahkan bisa sharing gimana caranya, gimana pengalamannya, gimana pembelajarannya waktu mengundang. Oke, silakan Mbak Andasi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam teman-teman. Salam hebat luar biasa. Ya, untuk saya mengawali mengundang, saya langsung aja ke kemarin terakhir saya itu mengisi di arisan RW. Jadi sebelumnya itu kenapa bisanya saya dapat dari pertemuan RW itu saya dari follow up anggota kelurahan yang kemarin saya juga sosialisasi. Jadi saya lihat daftar nama ketika sebelumnya saya mengisi sosialisasi di kelurahan. Nah, di situ ada satu ibu yang aktif, kemudian dia itu bukan saya yang langsung menemui, tapi ibu ini yang aktif ke saya, yang waktu itu saya kasih testimoni bahwa, Mbak, kalau mengundang orang, saya dapat apa? Gitu. Tetapi malah setelah saya menjelaskan, perusahaan itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Beliaunya itu menerima dengan lapang dada. Oh begitu ya Mbak, iya Bu. Ya. Karena bisnis kita kan punya aturan sendiri-sendiri Bu. Oh iya Mbak. Udah Bu, ini karena terburu-buru nanti saya hubungi lewat WA aja. Nah, terus saya langsung setelah sorenya saya WA ibunya untuk janji temu gitu. Kalau misalkan ibu ini bisa mengundang. Nah, kebetulan saya gini aja Bu, saya nanti ke rumah Ibu, nanti saya mau share tentang, karena produk Keke itu gak cuma satu, ada kalung kesehatan gitu, saya jelaskan itu. Karena saya sudah melihat Ibu ini nih orangnya aktif gitu, jadi saya juga ngeliat orangnya Pak, jadi nggak langsung saya langsung oh, produknya gini-gini nggak, saya lihat orang-orangnya dulu, jadi kadang saya bukan suatu kebetulan gitu ya, saya tuh bisa ngeliat orang tuh dari mukanya gitu, oh ini orangnya tuh respect. Jadi orangnya itu oh ini bisa menerima, terus oh ini mau gitu loh, oh ini enggak gitu. Saya kebetulan gitu kok saya seringnya begitu. Oh ini kayaknya orangnya enggak mau. Ketika saya ini memang no comment gitu, tapi ibu ini saya pasti oh ini ibu ini pasti mau. Nah, saya janji temu Bu, saya mau ke rumah ibu besok hari Sabtu. Oh ternyata ibu ini sangat sibuk, Pak. Memang ibu ini sibuk sekali, sudah sepuh, tapi aktivitasnya sangat tinggi. Tapi tetap saya saya cecer gitu ya, bahasa Indonesianya apa ya? Bu, pokoknya ini tanggalnya malah harusnya kan saya yang ngasih ngasih kepastian ya Pak, seperti Pak Dani tadi bilang. Tapi ibu ini tuh sangat sibuk sekali, jadi dia tuh ngasih jadwal saya tanggal sekian 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 saya ada acara. Oke Bu, saya ambil tengahnya gitu. Sebelum saya waktu itu sebelum saya mudik Pak, sebelum saya pulang, saya ambil tanggal ini Bu. Oke, waktu itu pun saya nunggu dia itu dari Pasuruan. Mbak, saya sudah di rumah. Aduh, apa ibu ini nggak capek ya? Apa fokus atau enggak gitu. Terus akhirnya saya janji temu, saya ke rumahnya, terus saya langsung ngobrol, gini Bu, menindaklanjuti yang kemarin. Saya lihat kan ibu kan nanyain Bu cara dapat duitnya gitu. Oh iya Mbak, kebetulan memang saya ada bisnisnya. Terus saya jelaskan ada kalung kesehatan. Oh saya juga pakai. Waduh, ini juga pakai. Saya batin ini pasti MCI gitu. Nah, akhirnya ternyata benar dia ini MCI gitu loh. Oke Bu, ada Bu. Oh ada Mbak. Tapi saya kalungnya putus. Enggak apa-apa Bu. Coba kalungnya aja. Terus saya habis itu saya demokan. Tapi Mbak sama Mbak, manfaatnya sama Bu, tapi dari materialnya itu kita beda dan garansinya juga beda. Kalau yang ini setahu saya ada masa berlakunya, tetapi kalau di tempat saya yang Keke Levos ini ibu beli sekali untuk seumur hidup. Saya demokan, ibu ada bedanya, ibu pakai punya saya dengan ibu pakai punya ibu sendiri ada bedanya. Oh iya Mbak, cuma ibu ini belum bisa closing Pak waktu itu. Saya berharap ibu ini closing, tapi ibu ini belum closing. Tapi saya percaya ibu ini satu saat akan closing. Saya percaya itu Pak. Karena waktu itu juga bapaknya keluar gitu, tapi responnya baik gitu loh. Jadi mereka tuh welcome. Ternyata ibu ini memang suka juga membeli produk MLM, cuma tidak bisa menjalankan bisnisnya. Jadi saya, wah siapa tahu nanti ibu memang sering beli produknya, tapi siapa tahu dengan Keke berjodoh ibu bisa jalanin bisnisnya. Saya gitu Pak, sambil tidak terlalu serius gitu, karena
beliaunya juga enakan. Terus saya habis itu saya izin mau ini Bu, apa cara kerjanya, terus cara dapat bonusnya, kemudian saya quick plan. Terus setelah saya jelaskan begini, oh iya ya Mbak, tapi untuk saat ini saya belum. Jadi ketika saya menjelaskan quick plan, terus beliaunya mudeng, oh iya Mbak, sebenarnya hampir sama kayak gitu. Tapi untuk saat ini saya masih mau pakai dulu. Kebetulan memang dia setelah itu sampai kemarin dia memakai Nates Pak, belum ke Kelevors tapi dia sudah memakai Nates. Terus beliaunya membuka juga lah dari sini beliaunya, Mbak besok tanggal 6 ada arisan. Nah di sini Mbaknya bisa ngisi. Nah jadi saya dapat jadwal-jadwal itu juga dari setiap daftar nama saya yang sudah pernah saya kunjungi dari setiap arisan-arisan gitu loh Pak. Jadi eh, apa untuk sosialisasi saya sudah milih orang-orangnya yang memang ini aktif untuk bisa saya adakan acara lagi di mungkin kan kalau arisan RW kan dari beberapa RT gitu kan berarti saya bisa dari beberapa RT ini gitu saya harus bisa masuk nih ke RT-RT ini karena dari satu RW itu dari berbagai banyak RT. Terus kemudian setelah saya deal besok tanggal 6 saya mudik pulang tanggal 5. Oh iya, saya kemarin baru sampai di Probolinggo tanggal 5, terus tanggal 6-nya sore saya langsung 5 tanggal 6 pagi malah saya sudah WA, Bu, nanti sore saya jadi mengisi ya. Itu nggak dibales, Pak, sampai hampir sudah jam 3. Itu baru dibales. Maaf, Mbak, iya jadi. Tapi saya memang sudah siap karena itu janjinya sudah sebelum saya pergi ke Purwokerto. Oh ya Bu, siap. Nanti saya ke rumah Ibu jam 4. Sudah, saya demo, saya presentasi juga. Saya ketemunya juga dengan banyak ibu-ibu yang sudah menopause. Tapi saya percaya mereka pastinya akan memberikan informasinya juga ke orang lain. Terus di situ saya lumayan closingnya walaupun ada yang beli penti 1, 2 gitu, terus ada pembalut, ada salah satu ibu saya deketin setelah selesai presentasi, ternyata ibu yang di sebelah saya terus nanya-nanya, oh ya Bu, kalau ibu rumahnya mana? Saya gitu, saya sukanya kepo-kepo gitu ya Pak. Pokoknya saya nggak pede ngaling-aling. Langsung kepo, oh iya saya rumahnya ini di depan yang dikontrakan. Oh dikontrak Bu, berapa Bu dikontrak? Saya sambil basa-basi, sekian Mbak. Oh iya, tapi saya nggak tinggal di situ. Saya tinggalnya di Triwung. Oh di Triwung, tapi di sana ada arisan nggak Bu? Saya langsung kayak gitu Pak. Pokoknya saya langsung poin aja gitu. Oh iya Mbak, boleh, boleh. Wah, ini orangnya lengkap. Ibu tadi sudah ngisi itu belum ya daftar hadir? Oh, belum, Mbak. Oh ya. Nah, kan jadi saya, oh ini ada yang belum ngisi. Setelah dia ngisi, kalau boleh nomor HP-nya sekalian ya. Oh ya. Nanti kalau enggak Mbaknya ngeping saya ya, Mbak. Saya lupa. Oh iya, Bu. Akhirnya dia ngisi, terus saya langsung save nomornya sampai di rumah. Beliaunya sampai di rumah langsung, oh ya Mbak, saya save gitu. Terus di percakapan itu saya langsung 7 poin, Bu, kalau bisa saya mau ngisi di arisan RT, di Ibu, atau di komunitas Ibu lah. Misalkan kalau tadi kan saya ada demo Nates, saya tidak hanya Nates aja, ada kecantikan Bu. Siapa tahu komunitas Ibu yang muda-muda mau facial apa gitu, nanti saya bisa di rumah Ibu undang 5 orang atau berapa, nanti Ibu bisa jadi modelnya free. Nanti yang lain jika nanti ingin facial bisa nanti Ibu bisa tentukan di rumahnya siapa. Nanti mereka bayar 100.000 gitu. Saya bilang gitu untuk awalnya 100.000 nanti dapat free panty gitu. Dapat free panty Bu. Terus nanti Ibu yang mengundang saya juga kasih ada fee dari saya. Kemarin saya berani mengungkapkan ini ke apa ke orang karena saya sudah konsultasi dulu dengan Bu Tuti, Pak. Jadi Bu, kalau saya mau facial ke orang terus dapat biasanya kan ada yang nanya terus biar untuk memicu memicu semangat gimana. Terus saya dikasih tips sama Bu Tuti dikasih fee 10.000 per orang atau 15.000 gitu, Kak. Oh gitu ya, Bu. Iya. Terus nanti orangnya kalau kemarin Bu Tuti kasih inisiatif tuh saat dapat penti, cuma penti 1 bungkus. Aduh, saya pikir kayaknya jangan deh. Kalau saya akhirnya saya ngambilnya dapat penti 1 atau
sama D1 gitu. Pokoknya kayak saya bagi sampel gitu, Pak. Terus saya bilang ke orangnya, Ibu, nanti orang yang di vessel, saya kasih nates. Jadi nanti Ibu bisa, siapa tahu ini bisa memakai natesnya, bisa juga kecantikannya. Dan Ibu juga nanti saya jelaskan bisnisnya. Dan saya kemarin sudah janji temu, cuma beliaunya belum kasih respon harinya apa. Itu satu orang, yang satunya lagi teman-teman di senam, komunitas senam saya, waktu kemarin, baru aja kemarin itu pengen tahu bisnisnya. Mbak, kalau boleh ikut bisnisnya, nanti saya jelaskan gitu. Oh ya, apa Mbak? Terus saya jelaskan, ini kalau mau 2 juta, aduh mahal ya, udah gini aja, daripada nanti bingung-bingung kita ketemu di mana. Oke Mbak. Nah kebetulan besok ini saya mau ketemuan, dia ikut PON, nanti saya jelaskan setelah olahraga gitu. Itu sudah 2 orang Pak, tapi yang pertama ini memang belum tahu jadwalnya mau hari apa gitu, nanti saya pastikan lagi. Terus yang ada satu lagi, harusnya ini yang kemarin di Purwokerto, memang dia minat, wah enak ya mau ke Bangkok, gimana caranya? Oke, besok di Purwokerto saya mudik, saya jelaskan. Kalau lewat HP, Mbak, nanti kamu nggak mudeng. Oh iya, tapi setelah saya di Purwokerto ternyata orangnya sedang terapi ke Jogja karena ada masalah dengan mata setelah operasi. Jadi ini ternyata saya sudah ke Purwokerto, akan ada janji temu, ternyata batal gitu Pak. Jadi saya nggak bisa ketemu untuk teman saya yang di Purwokerto. Jadi kalau saya teknik mengundangnya itu berarti dari daftar nama yang sudah saya terima, dan saya memilah orangnya gitu loh Pak. Saya memilah orangnya yang dimana orangnya ini memang merespon dengan baik. Gitu. Kalau dari saya seperti itu Pak Dani, kurang lebihnya. Karena di sini saya masih menjalin hubungan ya Pak. Jadi kalau saya untuk langsung ke quick plan kayaknya gimana gitu. Tapi sih saya memilih orang. Kalau langsung saya ke quick plan, saya memilih orang yang memang orang ini benar-benar mau jalan bisnisnya gitu. Dan yang pertama saya untuk menjadi sevisi, ternyata ini ada lagi sedang mengalami musibah di keluarganya, jadi ya topiknya ke mengundang, bagus banget nih, bagus banget nih. Ya, thank you ya, thank you. Ya. Nah, jadi teman-teman tepuk tangan dulu dong buat Mbak Darsi. Ya, ini langsung nyambung loh. Kalau Anda sudah lakukan namanya daftar nama, Anda bisa langsung ngundang, nanti Anda bisa langsung presentasi dan follow up. Dan itu akan nyambung, Mbak Darsi sudah presentasi ke arisan. Nanti akan nyambung, dapat daftar nama lagi, terus diundang lagi. Ada yang langsung tanya kapan ada arisan lagi, tapi malah mungkin Mbak Darsi tadi ada dapat pengalaman, Mbak besok ada arisan loh, gitu. Nah, jadi poinnya kalau kita nggak kelola daftar namanya dan nggak lakukan mengundang, kita tidak akan pernah tahu langkah selanjutnya kemana. Ya, padahal kita ngerti, mestinya ya presentasi. Tapi kalau kita macet di daftar nama nggak ditulis, mengundang juga nggak dilakukan, akhirnya kita terus terang ya, bangun tidur mau ketemu dengan siapa bingung. Itu mungkin karena kita tidak punya 2 ini. Ya, tapi kalau Anda sudah siapin daftar namanya, Anda punya jadwalnya, Anda undang orang, Anda nggak akan bingung mau ketemu dengan siapa. Dan itu akan membuat kemajuan demi kemajuan. Oke ya, mungkin saya masih bisa tambah satu lagi, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Karena Mbak Fitri Yuliana ini saya lihat juga beberapa kali bikin acara kecantikan memang, dan mungkin bisa sharing gimana acaranya bisa sangat bagus dan ngundang dan cukup banyak orang yang datang. Tetap ke topik ya Mbak Fitri ya, mengundang. Oke, silakan Mbak Fitri. Oke, terima kasih Pak Dani. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Langsung aja ke topik. Cara mengundang saya kan beberapa bulan terakhir ini emang sering mengadakan cek kulit ya. Jadi langsung aja saya pas ngadain acara 2 hari, kebetulan kemarin itu bulan kemarin lah ya, itu 2 hari ngedor benar-benar japri orang-orang gitu loh ya. Alhamdulillah responnya bagus.
2 hari itu bisa dapat sekitar 20-an orang yang fix ikut cek kulit. Jadi saya nge-share ke semua grup itu soal undangan cek kulitnya. Ternyata itu jarang yang respon, Pak. Kalau misalkan di grup. Jadi saya mulai japri satu-satu, ternyata tidak semua orang itu lihat story kita, tapi mereka mudeng gitu loh. Jadi tak japri, yuk. Mereka mesti tanya, Mbak kapan gratis apa membayar? Padahal itu jelas-jelas di undangan itu sudah jelas itu membayar, terus ada tanggalnya, ada jamnya gitu loh. Ternyata mereka ya, ternyata mereka nggak semuanya baca dengan detail gitu loh. Akhirnya tak jelasin, iya Mbak itu bayar 110.000 dapat panty, dapat facial, cek kulit gitu. Oh ya Mbak aku ikut yang jam ini. Alhamdulillah beberapa 2 hari ngedur itu benar-benar saya fokusin buat ngundang cek kulit ya. Itu dapat. Tapi juga ada gini Pak, mereka sudah fix jamnya, tapi pas hari hanya itu kadang tak dijapri mereka alasannya Mbak saya lupa gitu loh. Ada itu saya ngundang ada 22 itu yang cancel nggak datang itu 4 orang. Itu padahal jelas-jelas dia bilangnya ambil jam berapa gitu, tapi kan pas jamnya itu pas hari hanya itu tak japri lagi, mereka bilangnya oh ya Mbak saya lupa, oh ya saya malah ada acara, itu ada beberapa yang cancel gitu. Terus apa ya Pak? Apalagi Pak? Kalau untuk Mbak Fitri ini beberapa kali kan saya lihat juga Mbak Fitri ada ketemu bapak-bapak atau ketemu mbak-mbak yang terus dipresentasi pakai quick plan, itu janji temunya gimana? Oh ya, saya bilang kan itu kebetulan saya punya grup baru itu teman-teman SMK ya. Itu kebetulan itu teman-teman baru semua angkatan gitu loh ya. Ada yang japri saya, itu kayaknya pas saya posting jalan-jalan ke luar negeri habis dari Singapura itu. Terus ada kayaknya aku minat bisnisnya loh gitu kan. Terus saya bilang, ayo Pak ketemuan aja. Yuk. Itu bisnisnya apa sih? Nggak nganu Pak. Nek misalkan tak jelasin di WA kayaknya nggak selesai deh, mendingan kita ketemuan aja gitu. Ini pengalaman ya udah dia share loh, kebetulan saya udah siap-siap loh Pak, itu padahal saya udah pagi udah tak WA dia bilangnya oh ya nanti ketemuan aja di alun-alun gitu kan. Ternyata saya udah sampai alun-alun, dia itu malah bilangnya maaf ya sudah, aku malah ada acara dadak ke Banjar, maaf ya besok-besok lagi aja kayak gitu. Itu yang pertama. Akhirnya kemarin tak japri lagi, dia katanya lagi ada acara kondangan, besok mau tak japri lagi. Terus ada lagi teman SMA bilangnya gini, kapan mah ketemuan, katanya kangen gitu kan. Akhirnya kan kita ketemuan, terus ya pertama basa-basi kita ngobrol, kemudian tadinya saya nawarin enggak ya gitu. Akhirnya saya bilang kedatangan saya ke sini ini loh nawarin bisnisnya aku yuk. Aku kalau ngene enggak tertarik, soalnya dia cowok, dia nggak suka gitu katanya kan. Ya wes ini wae produk wae. Dia akhirnya join member, ambil yang Bekatul sama SGF yuk. Ya udah kan dirimu senengnya kan yang kesehatan, ya udah member aja, mendingan besok-besok jadinya nek misalkan ambil produk lagi sudah dapat harga member, ya wis lah itu yang 200 aja dulu, soalnya ini mau buat korban gitu kemarin ini. Gitu Pak. Oke. Cukup Mbak Fitri ya. Thank you untuk pencerahannya. Jadi teman-teman, kita dapat pelajaran lagi nih. Salah satu yang harus Anda perhatikan, postingan di sosial media jangan bolong. Ya, karena itu bisa jadi satu pancingan ketertarikan orang. Dan ketika sudah tertarik, seperti tadi Mbak Fitri bilang, sesuai dengan konsepnya mengundang. Jangan lupa ya, mengundang itu konsepnya satu aja. Ini. Mengundang itu satu aja, yaitu mendapatkan janji temu. Mendapatkan janji temu. Dia lihat di story Anda, terus dia kepo, itu Anda belum telepon, berarti dia udah ada keinginan kan? Tetap jangan sampai Anda terus
ya wis tak jelasno gitu, jangan ketemu wae kayak tadi Mbak Fitri bilang, wis tak jelasin aja gitu biar lebih mudeng gitu karena dia udah tertarik gitu. Dan ini biar jangan sampai kelamaan juga, mungkin bisa dipakai juga sekarang kan sudah ada online, Anda mungkin juga sudah mulai menguasai Zoom. Saya kemarin juga jelasin ke satu orang itu karena dianya memutuskan saya maunya online aja Pak. Oh ya udah, janji temu padahal sama-sama Surabaya nggak mau ketemu, ya wis. Mau nggak mau harus jelasin pakai online. Dan online Anda bisa lakukan dua teknik ya. Yang pertama adalah video call. Kalau udah video call, saran saya arahkan kameranya ke kertas quick plan. Itu, nah lihat ke sini ya teman-teman ya. Jadi Anda kan bisa video call dia, Anda arahkan kertas, Anda arahkan videonya itu ke quick plan. Jadi ada jelasin, kamu dengerin suara saya ya, tapi penglihatanmu tertuju kepada kertas prestasi ini, misalnya gitu teman-teman. Yang kedua pakai Zoom, ya. Kenapa sih kok kita diarahkan untuk ketemuan dan mereka harus lihat kita presentasi pakai quick plan agar telinganya dengar dan matanya melihat gitu loh teman-teman. Nah, kalau Anda jelasin di online tapi hanya telepon, itu berarti mereka dengar suara Anda, tapi kadang-kadang susah membayangkan. Untuk itu harus ada visualnya. Mau pakai Zoom bisa, atau pakai video call bisa. Ya, ini untuk menghindari kalau mereka nanti akhirnya malah kelamaan keburu anyep sehingga sudah nggak bisa dikontak lagi. Oke ya. Nah, teknik ini itu Anda bisa pakai untuk mengundang apa saja. Ya, contohnya mau cek kesehatan, mau cek kulit, mau presentasi one on one, mau ngajak PO, mau ngajak pertemuan grup meeting dan sebagainya Anda bisa pakai. Karena tujuannya adalah membuat dia hadir. Oke ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi mungkin malam hari ini itu yang bisa kita bahas. Dan terima kasih untuk Mbak Andase, untuk Mbak Fitri, juga Bu Syafi yang sudah berbagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda juga sampaikan di grup. Nah, workshop saya rasa sudah selesai. Kita tinggal praktekin saja. Daftar nama Anda sudah siapin. Bagi Anda yang masih belum bikin, Anda punya bahan baku luar biasa. Kalau Anda tidak tulis, jangan salahin kalau orang ini ditulis di daftar namanya orang lain. Kalau Anda tidak isi, jangan salahin kalau ini akan diisi orang lain. Ya. Dan setelah ditulis, Anda jangan diemin. Anda ngapain? Anda undang. Yuk praktek undang. Yang paling dekat, acara apa yang Anda punya, Anda undang. Baik ngikutin dari sekolah bisnis XYZ maupun dengan mentor Anda, atau Anda undang presentasi one on one. Saya percaya kalau langkah demi langkah Anda tapaki, maka Anda boleh klaim kalau Anda bakal sukses. Tapi kalau Anda dikasih langkah-langkahnya, tapi Anda tidak jalankan, ya nggak bisa sampai. Saya mau ke Yogyakarta. Karena naik kereta, tiket saya udah keluar itu tanggal 12, karena mau naik kereta, saya harus dari rumah naik motor, diantar istri ke Gubeng. Dari Gubeng nanti ke stasiun Yogyakarta. Dari Yogyakarta nanti dijemput untuk sampai ke kantor Yogyakarta. Nah, kalau saya ngerti langkah-langkahnya itu nge-grab dulu sampai Gubeng. Dari Gubeng kereta nanti dijemput sampai kantor. Ya, kalau saya jalanin, saya sampai kantor. Tapi kalau saya ngerti langkah-langkahnya, tidak melakukan apa-apa, ya tetap Pak Dhani ada di Surabaya. Benar nggak? Bagi Anda yang merasa tidak ada perubahan di bisnis Anda, mungkin Anda sudah tahu langkahnya. Mungkin Anda sering dengar langkah-langkah itu. Mungkin Anda sering lihat langkah-langkah itu, tapi tidak menapaki. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatiin karena di setiap langkah ada godaan. Anda kemarin saya sudah tulis di Facebook ya, ini agak bergurau tapi Anda memang bisnis ini harus happy ya. Kalau ada godaan, kalau ada halangan, jalani. Itu proses gitu. Kalau ada tantangan ya tantangin balik lah. Gitu. Kalau ada cobaan ya dicobain aja gitu. Jadi cobaan nggak kalau Anda harus telepon orang untuk ngundang, cobaan kan ya dicobain aja. Tantangan nggak kalau Anda harus ketemu dengan orang dan presentasi pakai plan? Tantangan kan ya udah tantangin aja.
gitu. Karena hasilnya bukan milik kita, hasilnya adalah milik Yang Maha Kuasa. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya harap Anda bisa praktek semuanya dan yuk bareng-bareng kita habiskan jatah penolakan kita. Ya, baik ditolak waktu masih diundang maupun ditolak ketika sudah datang dan dipresentasi. Itu karena kita hanya butuh berapa orang? 5 orang aja. Kita hanya butuh 5 orang aja. Jangan mau pecah fokus dengan orang-orang yang nolak. Cukup 5 orang Anda temukan ketika Anda tapaki langkah-langkahnya, dibuka daftar namanya, diundang dan dipresentasi, maka saya percaya siapa mencari pasti akan mendapatkan. Oke ya, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Thank you untuk waktunya. Selamat malam semuanya. Salam hebat, luar biasa.